Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari perkalian pecahan desimal dan perkalian berbagai bentuk pecahan. Baik, yang pertama kita awali dengan perkalian pecahan desimal. Untuk menentukan perkalian pecahan desimal ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan mengubah pecahan desimal tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian baru kita kalikan dan kita bisa mengubahnya kembali menjadi bentuk pecahan desimal. Yang kedua, kita bisa langsung mengalikannya seperti dalam perkalian bilangan bulat. Dengan catatan kita menghilangkan tanda komanya terlebih dahulu. Setelah hasilnya ditemukan, nanti tanda komanya diletakkan sesuai dengan total angka di belakang tanda koma pada bilangan desimal yang dikalikan. Perhatikan contoh berikut. 2,4 dikali 1,2 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Maka 2,4 di sini ada satu angka di belakang tanda koma. Berarti di sini per 10. Jadi 2,4 bentuk pecahan biasanya adalah 24 per 10. Kemudian 1,2 di sini juga satu angka di belakang tanda koma. Berarti sama per 10. Jadi 1,2 bentuk pecahan biasanya adalah 12 per 10. Setelah menjadi bentuk pecahan biasa, kita bisa langsung mengalikannya. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 24 dikali 12, hasilnya 288. Kemudian penyebutnya 10 dikali 10, hasilnya 100. Jadi 288 per 100. Nah, kemudian ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Penyebutnya adalah per 100. Per 100 lihat ada dua angka 0 di sini, berarti ada dua angka di belakang tanda koma. Jadi 288 di sini nanti ada dua angka di belakang tanda koma. Jadi 2,88, dua angka di belakang tanda koma. Contoh kedua, 5,03 dikali 2,8 ini kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan biasa. 5,03 ada dua angka di belakang tanda koma, berarti per 100. Jadi 503 per 100. Kemudian 2,8 satu angka di belakang tanda koma, maka bentuk pecahan biasanya adalah 28 per 10. Kemudian kita kalikan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 503 dikali 28 hasilnya adalah 14.084. Kemudian 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. 1000 ada 3 angka nolnya, berarti 3 angka di belakang tanda koma. Maka hasilnya adalah 14,084. Contoh ketiga, 1,46 dikali 2,1. Nah, kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan biasa. 1,46 di sini ada dua angka di belakang tanda koma, berarti per 100. Jadi 146 per 100. Kemudian 2,1 ada satu angka di belakang tanda koma,
berarti per 10. Jadi 21 per 10. Kemudian kita kalikan. Pembilang dengan pembilang. 146 dikalikan 21. Hasilnya adalah 3066. Kemudian penyebutnya 100 dikali 10. Hasilnya adalah 1000. 1000 ada 3 angka nolnya, berarti 3 angka di belakang tanda koma. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah 3,066. Contoh berikutnya, 0,2 dikali 1,3. Nah, ini kita coba dengan menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan perkalian, sama seperti perkalian bilangan bulat. Kita hilangkan dulu tanda komanya. Jadi di sini tinggal 2, kemudian di sini jadi 13. Tanda komanya kita hilangkan dulu. Ya. Jika kita hitung bersusun, maka 2 dikali 13. Ya. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 26. Kemudian kita masukkan tanda komanya. Tadi adalah 0,2 dikali 1,3. Kita hitung ada berapa angka di belakang tanda koma. Di sini ada 1 angka di belakang tanda koma. Di sini ada 1 angka di belakang tanda koma. Berarti ada 2 angka di belakang tanda koma. Maka 26 tadi, nah ini ada 2 angka di belakang tanda koma, jadi 0,26. Ini adalah hasil akhirnya. Hasilnya nanti akan sama jika ini kita hitung dengan mengubah bentuk desimal ini menjadi pecahan biasa. Hasil yang kita dapatkan akan sama, yaitu 0,26. Contoh berikutnya, 1,04 dikali 2,1. Kita hitung dengan menggunakan perkalian. Kita hilangkan tanda komanya. Jadi di sini angkanya menjadi 104, kemudian di sini jadi 21. Kemudian kita hitung bersusun. 104 dikali 21. 1 dikali 4, 4. 1 dikali 0, 0. Kemudian 1 dikali 1, 1. Kemudian berikutnya 2 dikali 4, 8. Kemudian 2 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. Kemudian hasil akhirnya adalah 4. 0 ditambah 8, 8. 1 ditambah 0, 1. Kemudian di sini 2. Jadi 2184. Kemudian kita masukkan tanda komanya. Tadi adalah 1,04 dikali 2,1. Kita hitung ada berapa angka di belakang tanda koma. Di sini ada 2 angka di belakang tanda koma, 1, 2. Kemudian di sini ada 1 angka di belakang tanda koma. Berarti totalnya adalah 3 angka di belakang tanda koma. Maka kita masukkan 2184 tadi ada 3 angka di belakang tanda koma. Maka hasilnya adalah 2,184. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Materi berikutnya, perkalian pecahan dalam berbagai bentuk. Dalam menghitung perkalian pecahan dalam berbagai bentuk, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa atau menjadi bentuk pecahan desimal. Silakan dipilih mana yang menurut kita yang paling mudah. Perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, 3/4 dikali 0,2. Di sini kita gunakan bentuk pecahan biasa. Jadi pecahan desimalnya di sini 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 3/4 di sini tetap. Kemudian 0,2 ada 1 angka di belakang tanda koma, maka per 10 jadi 2/10. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 2 hasilnya 6,
4 dikali 10, 40. 6 per 40. Ini bisa kita sederhanakan. Kita cari FPB-nya. Jika kita cari FPB-nya, maka 6 dan 40 ini kita dapatkan FPB-nya adalah 2. Jadi 6 di sini dibagi 2. Kemudian 40 juga dibagi 2. Maka 6 dibagi 2 adalah 3. 40 dibagi 2, 20. Hasil akhirnya adalah 3 per 20. Contoh berikutnya, 2,1 dikali 4 per 5. Sama, kita ubah menjadi pecahan biasa. 2,1 ada satu angka di belakang tanda koma, berarti per 10. Jadi 21 per 10 dikalikan 4 per 5, ini tetap 4 per 5. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 21 dikali 4, 84. 10 dikali 5, 50. Perhatikan, pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Atau ini kita sederhanakan dulu, kita cari bilangan yang bisa membagi 84 dan 50. Kita cari FPB-nya. Jika kita hitung, maka yang kita dapatkan adalah 2. Jadi 84 kita bagi dengan 2. Kemudian 50 juga kita bagi dengan 2. 84 dibagi 2 hasilnya 42. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Nah, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 42 dibagi 25 hasilnya 1, sisa 17 per 25. Maka hasil akhirnya adalah 1/17 per 25. Contoh berikutnya, 1/3 dikali 2/5. Ada pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa. Maka pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 1 dikali 3 hasilnya 3, ditambah 1 hasilnya 4. Jadi 4/3, penyebutnya tetap. Kemudian dikalikan 2/5. 4 dikali 2 hasilnya 8, 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, 8/15. Ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka ini sudah merupakan hasil akhir. Ya. Contoh berikutnya, 3/4 dikali 2,2. Ada pecahan campuran dikalikan dengan pecahan desimal. Maka kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 3/4 kita ubah dari pecahan biasa. 3 dikali 4 hasilnya 12, ditambah 3 hasilnya 15. Penyebutnya tetap 4. Jadi 15/4. Kemudian 2,2 ada satu angka di belakang tanda koma, maka per 10. Jadi 22/10. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 15 dikali 22 hasilnya adalah 330. Kemudian penyebutnya 4 dikali 10 hasilnya adalah 40. Maka 330/40. Nah, di sini pembilangnya punya angka 01. Penyebutnya juga punya angka 01. Ini kita bisa menyederhanakannya. Kita coret angka 0-nya. Nah, seperti ini. Maka tinggal 33/4. Seperti ini. 33/4. Nah, pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 33 dibagi 4 hasilnya adalah 8, sisa 1/4. Maka hasil akhirnya adalah 8 1/4. Contoh berikutnya,
2,5 dikali 3/4. Ada pecahan desimal dikalikan dengan pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 2,5 ada satu angka di belakang tanda koma, berarti per 10. Jadinya 25/10 dikalikan 3/4. Pembilangnya 25 dikali 3, hasilnya 75. Kemudian penyebutnya 10 dikali 4, hasilnya 40. Jadi 75/40. Ya, ini pembilang lebih besar daripada penyebut. Kemudian kita ubah jadi pecahan campuran. 75 dibagi 40, hasilnya 1, sisa 35/40. Ya, 35/40 ini bisa disederhanakan. Kita cari FPB-nya. Jika kita hitung, maka akan kita dapatkan FPB-nya adalah 5. Maka 35 ini dibagi 5, 40 juga dibagi 5. Maka 35 dibagi 5 adalah 7, 40 dibagi 5 adalah 8. Jadi hasil akhirnya adalah 1/7/8. Ya. Atau kita bisa menghitungnya 2,5 dikali 3/4 ini dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan desimal. Jadi 3/4 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. 2,5 ini tetap, ya. 3/4 jika diubah menjadi bentuk pecahan desimal, tentu kalian masih ingat pada materi yang lalu, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Ya. 4 ini kita bisa mengubahnya menjadi 100. 100 dibagi 4 hasilnya 25. 25 dikali 3 hasilnya 75. Jadi 75/100. 100 ada 2 angka nolnya, maka ada 2 angka di belakang tanda koma, jadi 0,75. Ini adalah bentuk desimal dari 3/4. Kemudian kita hitung, kita kalikan. Jadi 2,5 dikali 0,75. Tanda komanya kita hilangkan dahulu, ya. Jadi 25 dikali 75, ya. 5 dikali 5 hasilnya 25. Ditulis 5, disimpan 2, ya. Kita simpan 2 di sini. Kemudian 5 dikali 2 hasilnya 10 ditambah 2 jadi 12. Kemudian 7 dikali 5 hasilnya 35. Kita tulis 5, kemudian kita simpan 3-nya, ya. Kita tulis. Kemudian 7 dikali 2 hasilnya 14. Tadi ada 3, berarti ditambah 3 hasilnya 17. Kemudian kita jumlahkan. 5 ini turun, 2 ditambah 5 7, 1 ditambah 7 8, 1 turun 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1875. Jadi 2,5 dikali 0,75. Kita hitung tanda komanya, ada berapa angka di belakang tanda koma. Di sini ada 1 angka di belakang tanda koma, di sini ada 2 angka di belakang tanda koma. Jadi totalnya ada 3 angka di belakang tanda koma. Maka hasil akhirnya adalah 1,875. 1,875 ini sama dengan 1/7/8. Jadi kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah. Apakah dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa atau menjadi pecahan desimal seperti ini tadi. Silahkan dipilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang perkalian pecahan dan perkalian pecahan dalam berbagai bentuk. Semoga bermanfaat.